Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, terkhusus para ulama, para kesepuhan, juga para pemerintahan daerah dan keluarga besar dan pengurus masjid Jami Masjid Agung Banjaran Kabupaten Bandung, yang semuanya semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah, dilimpahi barokah, dilimpahi rezeki dan dilimpahi nikmat, dan juga dilimpahi hidayah dan taufiknya. Dan semoga segala dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, segala aib-aib kita semua ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan segala doa-doa kita semua yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah hadirkan rasa bahagia saat ini dan di setiap saat atas karunia-karunia Allah, atas kebaikan-kebaikan Allah yang tiada henti. Sikapilah dengan rasa bahagia, lalu memuji Allah dan juga bersyukur kepada Allah, terutama tatkala kita semua oleh Allah dianugerahi iman dan dianugerahi Islam, lalu dijaga oleh Allah dan juga ditambah-tambah derajat iman, derajat Islam. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini bukan kehendak kita, bukan kekuasaan kita. Walaupun kita berkehendak dan kita punya kemampuan, namun kehendak kita, kemampuan kita diciptakan dan dikehendaki oleh Allah.
Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Tataplah terus oleh hati kita segala kebaikan-kebaikannya, kasih sayangnya. Ingatlah terus oleh kita hukum-hukumnya, aturan-aturannya, perintahan-perintahannya, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Dan juga kita harus selalu mengingat kekuasaannya dan kehendaknya. Karena segala suatu makhluk diciptakan, diatur, diurus oleh Allah dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Dan segala suatu makhluk terus dilihat oleh Allah, terus didengar olehnya, dan juga selamanya diperhatikan olehnya, diatur olehnya, diurus olehnya, dibolak-balik segala suatu kita dan segala suatu makhluknya olehnya. Diketahui segala suatu kita olehnya, dan hati terus merasakan keberadaannya, merasakan kedekatannya, merasakan segala kebaikannya. Hadirkanlah dalam hati rasa gembira yang bercampur dengan rasa malu oleh Allah, bercampur dengan rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepadanya, rasa ta'zim kepadanya, juga bercampur dengan rasa takut olehnya, dan bercampur juga dengan rasa harapan yang besar kepada kasih sayangnya. Itulah rasa yang selalu bergejolak dalam hati setiap hamba yang mengingat Allah. Maka akan lahir dalam hati semua sifat-sifat yang terpuji ketika hati selalu dipusatkan kepada Allah, dan akan sirna dalam hati, akan sirna dari hati segala sifat-sifat yang tercela. Maka zikir kepada Allah itu harus dawam, karena manfaat dari zikir itu luar biasa. Dengan mengingat Allah itu, seluruh sifat-sifat yang terpuji akan bermunculan dalam jiwa.
seluruh sifat-sifat yang tercela akan menghilang. Semakin dawam zikirnya, akan semakin cepat prosesnya, yakni proses hadirnya semua sifat yang terpuji dan proses menghilangnya segenap sifat yang tercela. Baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan makhluk. Ketika mengingat Allah, maka hubungan dengan makhluk pun akan menjadi baik dan akan menjadi terpuji, akan menjadi mulia. Itu berkat zikir. Kalau zikir kepada Allah tidak melahirkan sifat-sifat yang terpuji dalam jiwa dan tidak menghapus sifat-sifat yang tercela ya dalam jiwa, maka zikir tersebut tidak tepat. Sehingga tidak berbuah sebagaimana yang Buya barusan utarakan. Itulah zikirnya orang-orang awam. Maka kita harus belajar memperbanyak mengingat Allah dengan makna yang luas, sebagaimana yang sudah Buya jelaskan di majelis-majelis yang telah lalu. Bukan sekedar mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah saja, bukan sekedar mengucapkan asma Allah saja, baik nama zat yaitu Allah maupun nama-nama sifat yaitu al-asmaul husna. Jadi zikir itu bukan sekedar mengucapkan asma Allah semata. Allah, jangkauan mengingat Allah itu tidak akan sama antara si A dan antara si B, sesuai dengan jangkauan pengetahuannya terhadap Allah dan sesuai dengan jangkauan pengetahuan terhadap wahyu Allah, terhadap firman Allah, terhadap sabda-sabda dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semakin luas pengetahuannya tentang firman Allah, perintahnya, larangannya, berita-beritanya, jaminan-jaminannya, ancaman-ancamannya, maka akan semakin luas pula jangkauan zikir. Begitu pula
Jangkauan zikir akan semakin luas ketika semakin luas mengetahui dan menafakuri ciptaan Allah. Maka kita diperintahkan mentafakuri ciptaan Allah, yang mana ciptaan Allah itu dan segala kejadian, segala rahasia dalam ciptaan Allah itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Semakin luas pengetahuan tentang ciptaan Allah, akan semakin luas pula jangkauan zikir kepada Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah mentafakuri ciptaannya. Gunakan oleh kita mata untuk alat tafakkur. Gunakan oleh kita telinga, hidung, ya, panca indera kita untuk alat tafakkur. Bagi kita yang memiliki HP, ya, di situ ada aplikasi yang dengan aplikasi tersebut kita bisa mengetahui banyak situasi kondisi alam, situasi kondisi manusia, binatang, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Nah, itu bisa dijadikan juga alat tafakkur. Semuanya yang kita temukan harus ditafakuri oleh kita agar semakin mengenal kepada Allah, semakin mengenal kepada sifat-sifat Allah, semakin mengenal kepada pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dan dengan cara itu hati akan semakin dekat dengan Allah. Dengan cara itu akan hadir rasa, ya, perasaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dengan cara itu akan tumbuh sifat-sifat yang terpuji,
akan lenyap sifat-sifat yang tercela. Dengan cara itu hijab-hijab yang menghalangi pandangan hati kepada Allah maka akan lenyap satu demi satu. Dengan cara itu maka akan diberi ilmu mukasyafah, keterbukaan kepada apa-apa yang Allah rahasiakan kepada umumnya makhluknya. Dengan cara itu derajat akan naik, pangkat akan naik, sehingga menurut ahlul ghaib, menurut malaikat, menurut para arwah-arwah, hamba yang seperti ini adalah hamba yang mulia menurut beliau-beliau, sehingga beliau-beliau mengagungkan ahli alam gaib, akan mengagungkan arwah-arwah, akan mengagungkan malaikat, akan mengagungkan para anbiya, para mursalin alaihissalam, akan mengagungkan para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, akan mengagungkan arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat, akan mengagungkan. Dan alam semesta, buminya dan seisinya, langitnya dan seisinya, aras, kursi, lauh mahfudnya, kolamnya, surganya, nerakanya, semua akan mengagungkan. Itu semua berawal dari zikrullah. Masya Allah, zikir kepada Allah itu ada bagian yang gampang, yaitu zikir bil qalbi, dengan hati. Badan tidak capek mengeluarkan tenaga, lisan tidak capek mengucapkan, itu kan? Tapi kita sedang ada dalam amalan yang sangat agung, itulah zikir. Dengan cara itu pahala, ya, tidak akan ada makhluk yang mampu menghitungnya. Pahala zikir, Masya Allah. Di gudang-gudang amal solehnya terus penuh, setiap detik dan setiap menit dengan pahala zikir, zikrullah. Masya Allah. Dan dengan zikir kepada Allah maka Allah akan membalasnya. Fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kalian kepadaku, maka pasti aku pun zikir kepadamu. Ingatlah kalian kepadaku, maka pasti aku pun mengingat kalian. Makna Allah mengingat kepada yang zikir adalah membalas yang zikir dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Ya. Karena
Allah tidak mungkin lupa kepada siapapun ciptaannya. Tidak mungkin ada yang samar bagi Allah. Ya. Daripada ciptaannya, zahirnya ciptaannya, batinnya ciptaannya, maka pasti Allah Ta'ala ya mengetahuinya, melihatnya, mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengurusnya, mengaturnya, merajainya. Maka makna Allah zikir kepada hamba yang zikir kepadanya adalah membalas zikir hambanya dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Ya, perbanyaklah zikir sambil berdiri, qiyaman disebutkan oleh Allah dalam Quran, sambil duduk, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubikum sambil berbaring, ya sambil berdiri, sambil jalan, mengingat Allah terus, ya sambil duduk, sambil berbaring, selalu hati mengingat Allah. Allah, 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 Allah. Baik dengan mengucapkannya lisan kepada kalimah-kalimah thayyibah, yakni pujian-pujian kepada Allah, menyebut nama-nama Allah yang maha agung, baik nama zat maupun nama-nama sifat. Maka jangan heran kalau ada yang zikir sambil berdiri dengan warna-warni kalimah thayyibah, ya, baik dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil berdiri, ada yang sambil duduk, ada yang sambil berbaring, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil berdiri, ada yang sambil duduk, sambil berbaring, dan banyak lagi kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu sahih semuanya, sahih. Tidak ada yang salah semuanya. Jangan heran. Tidak ada yang salah. Dan zikir tidak terbatas dengan hanya kalimat tahlil saja, la ilaha illallah, tidak. Tapi dengan warna-warni kalimat thayyibah yang lainnya, yang merupakan pujian-pujian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mengucapkan sifat-sifat Allah yang maha agung, seperti subhanallah, seperti alhamdulillah, seperti Allahu akbar, seperti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau yang lainnya. Dan sah juga zikir menyebut nama Allah, 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 Allah. Ya, sah-sah. Walaupun lisan ini tidak menyebutkan sifat-sifatnya, walaupun lisan ini juga
tidak menyebutkan dengan lisan, ya, perbuatan-perbuatan Allah, hanya menyebut Allah, 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 Allah. Itu sahih, ya. Karena orang yang beriman kepada Allah dalam hatinya sudah bercampur baur keyakinan kepada semua sifat-sifat Allah. Walaupun lisan menyebut Allah, tapi kan keyakinan i'tiqad dalam hati kepada semua sifat-sifat Allah kan hadir. Ya, karena hati sudah meyakini Allah itu sifatnya begini, 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 begini. Ya, apalagi kalau seperti yang tadi Buya katakan, semakin luas pengetahuannya tentang firman Allah, ya, tentang perintahnya, larangannya, jaminannya, ancamannya, ya, kebaikan-kebaikannya, kekuasaannya, kehendaknya. Nah, maka ketika menyebut Allah, itu akan hadir, semua tergerak dalam hati itu. Akan terbuka semua file, akan terbuka semua aplikasi yang ada di hati tentang siapa? Tentang Allah. Makanya walaupun lisan menyebut Allah tanpa embel-embel dengan subhanallah gitu kan, sahih, sahih, sahih. Berbeda dengan penyebutan Allah bagi orang yang bodoh tentang Allah, ya. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, baru, ya, penyebutan lisan hanya dengan mengucapkan Allah itu tidak ada kaitannya. Karena kebodohan kepada Allah. Allah itu siapa? Ya tidak tahu. Ya. Apalagi yang hatinya tidak beriman kepada Allah, tidak ada manfaatnya menyebut Allah. Fahami oleh kita semua. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun hanya menyebut Allah, itu masuk kepada zikrullah. Wadhkurisma rabbik, ya, sebutkan nama Rabbmu, yaitu Allah, 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 Allah. Begitu pula orang yang beriman kepada Allah ketika menyebut la ilaha illallah, tidak dikhawatirkan, ya, bagi orang yang beriman kepada Allah ketika menyebut la ilaha terus mati. Illallahnya tidak disebutkan oleh lisannya dan tidak dianggap kufur, kafir, tidak. Kenapa? Karena orang yang beriman itu walaupun lisannya tidak menyebut la ilaha illallah, maka i'tikadnya dalam hatinya sudah meyakini la ilaha illallah, karena la ilaha illallah sudah bercampur baur dengan hatinya. Ingat, la ilaha illallah sudah bercampur baur dengan hatinya. Keyakinan kepada Allah, kepada semua sifat-sifat Allah, ya, apalagi orang alim yang hatinya mengetahui kepada firman Allah,
kepada wahyu Allah. Hatta orang yang beriman tatkala lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah sama sekali terus meninggal dunia, ingat, itu tidak bisa disebut ini orang tidak husnul khotimah. Gak bisa, karena dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, karena zikir kepada Allah bisa dengan hati. Walaupun ketika keluar ruh lalu lisan bisa mengucapkan kalimah thayyibah, itu mendapatkan keunggulan, ya, mendapatkan tambahan pahala, derajat, tambahan karunia dari Allah Ta'ala. Ya, itu tidak dinafikan, tapi bukan berarti orang yang melepaskan ruhnya tanpa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya lalu dihukumi orang tersebut tidak husnul khotimah. Gak boleh seperti itu. Itu salah, pemikiran yang salah, ya. Itu pemikiran yang salah. Karena orang yang beriman kepada Allah bisa zikir kepada Allah dengan hatinya walaupun lisannya sudah keluh. Bisa sholat dengan hatinya walaupun jasadnya sudah lumpuh. Bukankah ketika jasad lumpuh tidak bisa bergerak lagi, wajah pun tidak bisa bergerak, mata pun tidak bisa bergerak, maka dalam fikih salatlah dengan hati. Membayangkan dengan hati bahwa kita sedang berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita sampai salam. Bacaannya dalam hati juga. Orang yang beriman itu seperti itu. Makanya ketika sakaratul maut, walaupun lisan yang sakaratul maut tidak mengucapkan apa-apa, jasadnya tidak melakukan ibadah secara suratan rupanya, boleh jadi orang yang meninggal seperti ini jauh lebih agung ketimbang orang yang mati sedang sujud secara zahirnya. Fahami, ya, pahami oleh kita semua. Allah, makanya tidak boleh buruk sangka kepada sesama mukmin. Tidak boleh buruk sangka. Allah. Ada orang yang lisannya berdiam namun hatinya berzikir. Ada juga orang yang lisannya berzikir tapi hatinya diam. Tapi kita tidak boleh sangka, tidak boleh buruk sangka kepada siapapun, ya. Kita harus selalu baik sangka kepada siapapun. Itu hanya untuk mengecek diri kita masing-masing saja, bukan untuk, ya, diterapkan dalam sangkaan kita kepada yang lain. Allah. Makanya ada orang yang tidur tapi tidurnya hukumnya sedang berzikir. Ada orang yang berzikir lisannya sedang sholat jasadnya, tapi hukumnya dia, ya, tidak sedang berzikir tapi sedang lalai. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel itu dicanangkan bagi orang yang sholat.
Maka orang yang sholat, iya. Loh, yang sholat, iya. Tapi alladzina hum an sholatihim sahun. Wujudnya sholat tapi hatinya lupa. Hatinya tidak sedang sholat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah, bagaimana orang yang tidak sholat ya? Yang sholat saja diancam ketika hatinya lupa. Allah. Makanya ajaran Islam, subhanallah, ajaran yang sangat agung sekali, ajaran yang sempurna, ajaran batiniyah dan lahiriah. Ya, cuma batiniyah menjadi pokok. Lahiriah harus tetap pakai batiniyah. Ya. Ingat, tapi boleh jadi batiniyah bisa dijalankan tanpa lahiriah. Fahami oleh kita. Seperti dalam hal-hal yang sunnah dan juga seperti di saat lahiriah ini udzur. Lahiriah ini udzur. Kalau dalam hal-hal yang sunnah seperti mana? Yaitu seperti tadi, zikir kepada Allah, seperti ya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah dengan hati, seperti wirid Quran dengan hatinya saja. Ini kan yang disunnahkan. Seperti doa dalam hati, kan? Pahami oleh kita. Dan yang dimaksud dengan boleh jadi batiniyah bisa dijalankan tanpa lahiriah di saat lahiriah ini udzur. Seperti orang yang sudah tidak mampu menggerakkan tubuhnya, menggerakkan lisannya dalam sholat fardu umpamanya. Ya, maka dia sholat dengan apa? Dengan hati. Bacaannya dengan hati, gerakannya dengan hati. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Apakah sah sholatnya? Sah. Bagaimana pahalanya berkurang? Tidak. Ya, karena tidak melakukannya jasad, tidak mengucapkannya lisan kepada yang diperintahkan oleh Allah, ya, lantaran tidak mampu. Itu tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi pahala. Allah. Fahami oleh kita semuanya. Ya, fahami. Kalau dalam hal yang sunnah bisa saja dilakukan oleh hati, namun pahalanya tidak sempurna. Wirid Quran dengan hati, ya, tidak diucapkan dengan lisan, sah-sah saja, dapat pahala, tapi tidak sempurna. Ya, karena lisan pun diperintahkan oleh Allah mengucapkannya. Baca salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan hati. Ya, itu membaca salawat sunnah. Baca dengan hati, dapat pahala. Namun
tidak sempurna. Karena lisan pun diperintahkan oleh Allah mengucapkan segat salawat salam tersebut. Faham? Paham ya? Begitu. Nah, seyogyanya, walaupun ini amalan ini sunnah, tidak wajib, di mana Allah memerintahkan kepada jasad, kepada lisan, ya, untuk mengamalkannya, maka lakukanlah oleh jasad tersebut, lakukanlah oleh lisan tersebut. Adapun amalan hati itu jelas harus didahulukan, harus selalu hadir, baik ketika jasad dan lisan berbuat maupun ketika jasad dan lisan tidak berbuat. Hati harus selalu hadir. Allah. Berjuanglah untuk bisa memenuhi alam hati kita dengan zikrullah. Kalau bisa, ya, dengan zikir lisan juga. Kalau bisa dengan zikir anggota badan juga. Kalau tidak bisa melakukan dengan zikir lisan, dengan zikir badan, ya, maka berzikirlah dengan hati. Allah. Maka orang-orang yang beriman yang melakukan hal ini, walaupun dia sedang berbaring, dia tetap bisa dalam keadaan beribadah yang hebat di sisi Allah. Walaupun matanya merem, bibirnya ya tertutup, nah, dia masih tetap bisa beribadah kepada Allah dan meraih ganjaran yang luar biasa dari Allah, ya, karena hatinya berzikir kepada Allah. Nah, semoga kalimat ini manfaat, kalimat ini barokah bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan itu semua dengan sebaik-baiknya sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah ada dalam zikrullah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.